Assalamualaikum pemirsa, apakah Anda tahu apa ini? Apakah Anda tahu apakah ini? Assalamualaikum. Kali ini kita berada di tempat Bapak Salimun, masih di Tembesi Bengkel TV. Ini adalah sarang tawon ya. Tawon madu ya. Karena di Tembesi Bengkel ini ada peternak madu ya, peternak lebah yang diambil madunya juga propolisnya. Bagaimana? Nah, kita lihat dan kita vlog. Pemirsa Tembesi Bengkel TV, kali ini kita berada di lokasi peternakan lebah ya, yang dimiliki oleh Bapak Salimun ya. Bapak Salimun ini juga Bapak RT kita ya. Nah, beliau baru saja mendapatkan ini pemirsa, lebah yang masih di kayu ini ya. Mari kita vlog. Nah, ini dia sebelum dipindahkan ke tempat ini, di tempat yang sudah disediakan ini. Awalnya lebah itu diambil ini dulu. Berada di kayu ini ya. Kita tanya-tanya kepada Bapak Salimun untuk lebih jelasnya. Lah ini Pak, ini lebah jenis apa ini Pak namanya Pak? Ini lebah jenis Trigona Itama atau kelulut Itama. Oh, kelulut hitam. Jenis Itama, kelulut jenis Itama ini. Nah ini kita mau Pak Salimun ini mau melakukan proses pemindahan ya Pak ya? Ya, pemotongan Pemotongan log dari hutan kita potong untuk dipotong untuk jadikan budidaya. Oh ya. Jadi Langkah pertama itu kita ambil ininya. Ini propolis corong ini, ya. Corong pintu keluar masuknya kita pindahkan dulu sini. Oh, dipindahkan. Ini untuk sementara aja. Ya. Nanti udah ini kita pindah ke sebelah sana. Kita potong-potong dulu sampai mana telurnya sampai ini pas yang kita pasang temen kita pindah ke sini lagi. Oke. Siap Pak. Oke, kita angkat. Angkat. Angkat pindah ke sini. Nah ini dia. Nih kita ketok-ketok dulu. Alat senso untuk motong. Nah, alat-alat yang digunakan adalah senso untuk memotong, kemudian palu. Nah, kita ketok-ketok dulu biar lebah itu keluar. Oh gitu. Keluar, jadi dia akan balik ke sarang awal. Sarang awal kita pakai kotak sementara. Kotak sementara ya. Jadi kita potong ini sampai ini. Ini dia. Ini sarang asli dari hutan ini. Ini sarang asli dari hutan, ya. Ini sarang asli dari hutan. Jadi biarin kita suruh buka dulu dia. Suruh balik ke ini, ke kandang awal. Jadi nanti nggak ada banyak yang ini. Kalau mati pasti ada. Ya. Cuma tidak terlalu banyak. Karena sarangnya di sana, kita pindah ke sini, otomatis dia terbang balik ke sana. Balik ke tempat awal. Siap. Kita saksikan prosesnya. Nanti kita ambil dulu madunya. Udah diambil, nanti udah sampai telur baru kita potong. Kita tutup. Udah kita tutup. Atas juga kita potong lagi sampai telur. Kita pasang topping. Siap ya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Ya. Ini adalah propolis ini. Ini sangat lengket ini. Getah ini sangat lengket. Dia propolis untuk bikin sarang lebahnya. Ini getah dari pohon. Jadi pohon mangga, pohon karet, pohon nangka. Dia yang mengandung getah. Nah, inilah getahnya. Jadi dibikin untuk diproses sama lebah nanti jadi propolis. Aslinya itu getah pohon juga. Cuma diproses sama lebah. Proses lebah. Kalau manusia mungkin nggak bisa. Jadi propolis. Inilah propolis ini. Ada fungsinya itu propolis ya? Propolis kalau kita olah itu jadi farmasi. Oh, dari farmasi. Jadi farmasi untuk kulit, untuk kecantikan. Jadi ini ada perusahaan yang ngolah nanti. Oh, yang ngolah ya. Iya. Ini kita cuma ngumpulin aja, kalau udah banyak bisa kita jual. Jadi duit juga ini. Siap. Pemirsa, setelah tawon sudah dipindahkan ke tempat yang baru ya, dia tawon itu pindah sendiri ke sana.
ya. Karena ada propolisnya yang dipindahkan ke sana ya, sehingga tawon ini otomatis menuju ke sana ya. Nah, langkah yang kedua adalah mengambil madu ya, mengambil madu. Kita lihat. Nah, pemirsa, ini adalah sarang yang aslinya ya. Setelah tawon itu pindah ke tempat yang baru, maka langkah yang selanjutnya adalah pengambilan madu. Nah, madu ini tidak ditaruh di sana Pak ya, di tempat yang baru tidak ya? Ini dikonsumsi. Oh, ini sendiri. untuk konsumsi sendiri. Konsumsi ya. Oke, kita lihat. Kita buka madunya sampai telur. Oh, kita. Jadi ini nggak boleh kena telur juga. Kalau kena telur nanti telurnya rusak dia. Nah. Madu ini nanti telur nggak bisa netes kalau kena madu dia. Jadi kita pun harus hati-hati juga cara ngambil madunya ini. Karena ini motong sedikit aja ini. Jadi langsung kita potong ini pakai sensor. Jadi setelah pemindahan tawon, langkah yang kedua adalah pengambilan madu. Dan harus hati-hati karena tidak boleh merusak daripada telur tawon itu sendiri ya. Telur lebah itu. Oke. Setelah pengambilan madu, maka proses pemotongan. Kita lihat. Ya, ini setelah dipotong dilakukan proses pembersihan ya. Bekas potongan. Pembersihan bekas potongan karena di sini banyak tatal-tatal ya. Bekas sampah. Ya, bekas sampah-sampah pemotongan. Ini kita tutup ini. Pemirsa, setelah itu langkah yang ketiga adalah penutupan ya. Nah, penutupan sarang bawah memakai papan ya. Kita lihat, mari sama-sama. Nah, dan banyak menggunakan alat pemotong ya. Nah, setelah kita tutup bagian bawahnya, langkah yang keempat adalah pemotongan ya. Ya, pemotongan. Dan kira-kira telur sampai sini. Ini kira-kira telur sini. Jadi kita potong di sini dulu. Oke. Kalau belum nyampe kita potong lagi. Siap. Oke. Langkah keempat adalah melakukan pemotongan. Setelah dipotong, kembali kita bersihkan ya. Nah, inilah sarangnya. Kita cek lagi, kalau masih ada madu kita ambil madunya. Sampai telur baru kita potong lagi. Di situ kita pasang topping. Inilah sarangnya ini. Ini propolis ini. Ini propolis. Ini propolis. Kita cek dulu, kalau udah sampai telur berarti langsung kita pasang topping. Gitu. Ya. Kita cek dulu sampai di mana dia telurnya. Jadi langkahnya adalah pemotongan, kemudian pengecekan. Pengecekan untuk mengetahui di mana tempat telurnya ya. Posisi telurnya ya. Siap. Ini namanya lebah jenis apa ini, Pak? Jenis Trigona itama. Trigona itama. Ini bahasa Latinnya, Pak ya? Iya. Kalau bahasa Melayu ya kelulut. Kalau bahasa Melayu ini tawon kelulut gitu ya. Lebah kelulut. Dan jenis madunya itu yang manis apa yang manis asam? Manis asam. Ya. Manis asam madunya. Jadi madu ini pemirsa ada yang manis, ada yang manis asam juga ya. Kalau dari kelulut banyakan asam manis. Iya. Oke, angkat. Nah, ini Bapak Salimun ini sudah memiliki berapa sarang ini Pak, sarang lebah Pak? Kalau dihitung-hitung 40-an lah. Oh, sudah 40-an ya. 40-an lebah. Ada picerana, ada trigona. Jadi untuk memanennya istilahnya itu berapa minggu sekali Pak per sarangnya? Kalau yang sudah jadi, kalau awal kita potong seperti ini kira-kira 2 bulan baru bisa kita panen. Kira-kira 2 bulan.
kalau koloninya itu sehat, super, 2 bulan itu kita udah bisa panen. Sudah bisa Kalau panen. yang udah panen tiap bulan, insya Allah banyak bunga, kita banyak panen. Tiap bulan panen. Jadi pemirsa, kalau pemotongan baru seperti ini selama 2 bulan baru kita bisa lihat dan bisa panen, insya Allah. Kemudian yang sudah jadi, yang sudah terpasang itu bisa setiap bulan sekali. Setiap bulan panen. Tergantung Bunga. Tergantung juga banyak sedikitnya bunga ya Pak ya. Oke Pak, siap. Nah pemirsa, ini adalah salah satunya yang sudah ke sarang yang baru ini. Oke, ini. Pemirsa, pada potongan ketiga kita sudah menjumpai telur ya, atau pusat dari tawon tersebut, pusat sarangnya, pusat sarang ya. Kemudian dibersihkan. Nah, pemirsa, ini adalah telurnya ya Pak pemirsa. Ini telur muda. Kita nampak telurnya itu. Telur yang masih muda ini, warna coklat. Telur yang udah tua warnanya putih di dalam. Dan itu isinya apa Pak telur itu? Pak? Itu telurnya tawon muda gitu. Oh iya tak. Itu telur itu kan nanti jadi lebah. Iya. Bakal lebahnya itu. Bakal lebah ya. Iya. Siap. Ya, pakai. Setelah kita menemukan sarangnya, langkah yang selanjutnya adalah pembuatan lubang. Ya. Jadi untuk keluar masuknya lubang ini. Nah, setelah kita menemukan sarangnya, maka langkah selanjutnya adalah pembuatan lubang ini. Nah, pemirsa, pembuatan lubang untuk keluar masuk daripada lebah tersebut. Ya. Pemirsa, setelah kita bikin lubang untuk masuk tawon, ya, maka langkah selanjutnya ada yang namanya topping. Nah, ini istilahnya topping. Kita tutup di sini, ya. Nah, topping ini bertujuan nanti di sini banyak madu, banyak sarang, tempat madu. Karena di bawah ini kan sudah penuh nih. Nah, sudah penuh, maka tawon akan otomatis naik ke sini membuat sarang dan kemudian menghasilkan madu di sini. Iya. Seperti itu. Mari kita lanjutkan proses selanjutnya. Dan topping ini agar kuat pada tempatnya maka perlu dipaku ya. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini adalah pemasangan topping ya. Maka harus agar kuat maka harus dipaku ya. Langkah selanjutnya Pak Salim ini itu menggunakan propolis untuk melengketkan ini daerah sini karena akan dipasang plastik ya. Nah, propolis ini bersifat mengikat juga seperti lem ya. Ya. Dan nanti propolis ini otomatis lebah akan menutup sendiri ya, akan diisi sendiri sama lebah tersebut gitu. Oke. Kemudian untuk jenis lebah yang lain seperti ini juga penanganannya apa? Beda-beda cara penanganannya. Oh. Kalau lapis serana itu dia nggak pakai ini, jadi kotaknya ada di sebelah sana itu. Ya beda. Kalau lapis serana beda. Untuk trigona pun ada jenisnya macam levisep. Jenis levisep itu berbeda dengan jenis hitama. Kalau levisep dia hanya pakai kotak aja. Kotak nanti nggak pakai topping karena bisa juga pakai topping, cuma produksi madunya agak lambat ya. Iya. Kalau jenis levisep. Jadi pemirsa, setiap lebah itu berbeda jenis penanganannya ya. Ya. Nah, mungkin lain kali kita kesini lagi ya. Kantong madu yang tadi kita ambil kita taruh sini lagi. Kemudian kantong madu yang tadi diambil taruh sini lagi. Jadi tujuannya untuk pakan yang pakannya. Jadi kita nggak ambil semua. Untuk konsumsi ya Pak ya. Konsumsi lebah itu. Terus sama untuk membuat sarangnya dia. Iya.
Jadi membantu propolis, kita kasih propolis lagi, jadi dia nggak terlalu susah nyari getahnya lagi. Kita taruh sini biar Ya. atas ini. Langkah selanjutnya menutup dengan plastik. Karena plastik ini biar Tujuannya apa? Untuk pengecekan awal itu gampang. untuk pengecekan awal. Dia nampak kita transparan, jadi kita tanpa membuka sarang. Iya. Jadi untuk pengontrolan itu mudah. Jadi ini dikontrol terus Pak ya. Ya, selama seminggu ini. Selama seminggu kita pantau dikontrol. terus, karena baru takut semut masuk, karena pertahanan dia masih lemah. Baru kita potong. Selama seminggu kita pantau terus. Jadi kita bantu safety-nya lah, untuk pertahanannya kita bantu. Ya contohnya pakai kapur ajaib. Kapur ajaib. Jadi semut nggak bisa lewat. Itulah salah satu kita bantu itunya. Kalau udah lewat seminggu, setengah bulan, nanti dia udah safety sendiri. Oh, ketika sudah seminggu sudah memiliki safety sendiri ya. Udah lubang-lubang semua itu udah tertutup sendiri. Tutup sama lebah itu sendiri. Jadi kita dalam pengawasan biasanya seminggu lah, yang kita pengalaman kita itu. Iya. Seminggu. Dan menurut pengalaman tingkat keberhasilannya berapa persen? Kalau kita potong log itu 90%. Oh, 90%. Tingkat keberhasilannya. Ya. Tapi kalau kita dari log pindah ke kotak itu 50%. Jadi 50% nggak jadi. Iya. Contoh ini kayu ini lapuk nih, yang ini. Iya. Ini lapuk, otomatis kita bongkar. Kita bikin kotak pakai papan. Itu tingkat keberhasilannya itu 50%. 50% berhasil, 50% gagal. Pemirsa, yang dimaksud dengan log itu adalah kayu yang pertama ditemukan ya. Di dalamnya terdapat lebah, inilah kayu awalnya ya, kayu sarang utama, ini log istilahnya dalam peternakan lebah, istilah dalam peternakan lebah. Ya, tujuannya biar transparan, mudah melakukan pengecekan, melakukan pengawasan. Pemirsa, ini adalah tahap akhir ya, melakukan penutupan menggunakan plastik ya. Pemirsa, karena tadi kita bongkar di sana ya, kemudian kita bawa ke sini. Setelah ini jadi, kita kembalikan ke tempat awal ya. Nah, alasannya apa ini Pak? Kenapa harus dikembalikan ke tempat awalnya tadi Pak? Karena lebah itu dia tahu posisi awalnya di sana. Oh gitu. Kalau kita pindah harus jauh. Jadi kalau kita pindah 1 meter boleh, dia bisa ini. Kalau jenis trigona itu harus jauh. Kalau kita pindah 1 kilometer, dia nggak bisa balik lagi. Jadi nggak tahu jalan pulang lagi. Tapi kalau kita pindah nggak jauh 10 meter, dia akan balik ke posisi awal. Oh gitu Pak. Dia akan tetap di situ baliknya. Jadi masing-masing lebah punya karakter gitu Pak. Punya karakter. Siap. Beda kalau apis cerana, dia yang penting ratunya. Kalau ini tempat asalnya. Dan ini pemirsa, ini adalah lubang baru yang dibikin tadi, diolesi kembali dengan propolis. Ya. Nah, dengan propolis ya. Propolis itu adalah sarang lebah ya, yang sudah ada di dalamnya tadi ya. Sudah kita bongkar bersama-sama. Kita diolesi lagi agar lebah masuk ke sini. Nah, sebagai sinyal ya, Iya. Setelah ditutup plastik, maka ditutup dengan papan. Nah, ini untuk safety ini ceritanya, untuk safety saja. Ya. Kemudian kita angkat, kita kembalikan ke tempat yang tadi pemirsa, ke tempat awal ya. Nah, karena awalnya tadi di sini pemirsa. Nah, pemirsa, awalnya tadi adalah kan ini kandang utama ini tadi ya, sebelum dipotong-potong. Nah, kita pindahkan ke sini dulu tawonnya sebelum proses pemotongan, sebelum proses pengambilan madu. Awalnya langkah pertama itu memindahkan tawon ke tempat ini. Setelah sudah kita proses tadi, ada pemotongan, ada pengambilan madu, ada pemotongan pertama, kedua, terus pembuatan sarang ini.
topping ini. Nah, kemudian tawon yang di sini yang sudah kita pindahkan, insya Allah akan berpindah ke sini. Nah, berpindah ke sarang utama ya. Nah, seperti itu. Bukannya tawon ini untuk sementara. Nah, ini untuk sementara untuk transit ya, transit selama pemotongan agar tawon itu tidak bubar gitu. Seperti itu ceritanya. Oke, sini. Nah, ini dia adalah sarang yang baru yang sudah memanennya. Ini adalah sarang yang baru yang sudah dimodifikasi. Nah, seperti itu. Ini adalah prosesnya ya. Nah, inilah proses pemotongan log dari batang dari hutan, kemudian didesain menjadi kandang yang budidaya ya Pak ya. Jadi kita bisa memanennya. Bisa memanen ya. Memanen dengan mudah. Kalau dari hutan kan kita nggak bisa panen. Kita akan merusak dulu sarangnya, baru kita pupuk kita ini. Jadi kalau ini kita mudah nanti memanennya. Kita tinggal buka ini, buka plastik, sedot. Iya. Seperti itu pemirsa. Jadi untuk memudahkan petani lebah memanen daripada sarang lebah itu sendiri. Nah, kalau tadi berbentuk seperti ini ya, kita biarkan, kita panen, maka akan merusak otomatis kan. Jadi petani lebah itu mendesain tempat, memodifikasi menjadi seperti ini. Dan Bapak Salimun ini sudah memiliki, dititipi oleh Allah, sudah mempunyai 40 sarang seperti ini dengan berbagai jenis ya. Dan masing-masing jenis lebah itu berbeda juga cara penanganannya. Seperti itulah pemirsa cara budidaya lebah ya. Itu salah satu cara budidaya lebah ya. Dan kita lihat seperti apa lebah yang sudah ibaratnya sudah siap dipanen atau sudah produktif. Kita sama-sama saksikan yuk, kita vlog yuk. Oke, sampai sebelah sini. Nah, pemirsa, inilah lebah yang jenisnya sama dengan yang tadi, yang sudah jadi ibaratnya ya, sudah berproduksi. Inilah ini dia. Ini kantong madu yang udah penuh, ini udah penuh. Yang lubang ini berarti belum terisi ataupun belum penuh. Jadi ini yang udah matang. Madu yang sudah matang ini bisa kita panen. Yang contoh seperti ini kita buka ya. Ya, siap. Ini madunya. Oh, ini dia madunya. Manis. Madunya adalah madu manis sedikit asam. Jadi pemirsa, ini adalah yang belum penuh masih berlubang. Sementara yang sudah penuh sudah rapat ya. Tertutup. Dan ini sudah siap dipanen ya. Sudah bisa dipanen walaupun ini belum maksimal gitu. Mungkin 2 minggu lagi Pak ya. Ya, 2 minggu 3 minggu lagi ini penuh, sini penuh. Ini kalau ini udah penuh bisa kita panen bisa 400 mili, kira-kira 400 milian lah, 300 400 kalau ini udah penuh. Jadi dalam kotak ini bisa menghasilkan 400 mili ya. Iya, siap Pak. Nah, ini adalah corongnya. Ini adalah corong yang sudah dibuat ini ya, bukan aslinya. Kemudian lebah itu berproduksi terus naik dan akhirnya disinilah sumber daripada madunya. Kita tutup ya. Pemirsa Tembesi Bengkel TV, demikian vlog dari kami dari kebun lebah Pak Salimun ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.